Ya memang akhir pekan enaknya jalan-jalan ya. Tapi kalau bicara tentang jalan-jalan tadi ya, ada sejumlah aturan. Penurunan kasus COVID-19 di tanah air memang berdampak pada kebijakan pemerintah. Di semua lini kehidupan sudah mulai diberikan kelonggaran. Salah satunya adalah di sektor pariwisata, di mana saat ini pemerintah mulai melakukan pelonggaran dengan membuka sejumlah objek wisata. Lantas seperti apa persiapan para pelaku usaha dan strategi apa yang dilakukan agar tempat wisata ini tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Nah, melalui sambungan Zoom pagi ini sudah terhubung PLT Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, ada Mas Agus Palepi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau Mas Agus pasti sering jalan-jalan ya, tapi kan kita sudah tahu dalam beberapa bulan ke belakang ini pasti sepi wisatawan, sekarang sudah mulai ada pelonggaran. Dari asosiasi sendiri melihat bagaimana sebetulnya kesiapan atau sebelum ke situ responnya dulu lah terkait dengan kebijakan pemerintah dengan dilonggarkannya tempat wisata. Baik, terima kasih Mas Ajat. Jadi mengenai kebijakan pemerintah saat ini sebenarnya ada plus dan minus ya tentunya. Di satu sisi kalau kita sebenarnya kalau dari pelaku pariwisata ingin secepatnya destinasi wisata dibuka. Tetapi di sisi lain juga kita tetap mempertimbangkan dampak kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan di destinasi. Seperti itu, Mas. Nah, untuk kesiapannya sendiri seperti apa dari sisi pelaku usaha? Sekalipun tadi ada plus dan minusnya itu. Baik, kondisi saat ini yang jelas kalau untuk industri penerapan protokol kesehatan tentunya melalui sertifikat CHSE untuk industri itu terus dilakukan dalam rangka mempersiapkan menyambut kedatangan wisatawan. Kemudian hal lain juga yang dilakukan oleh teman-teman pelaku wisata adalah mengkreat produk-produk perjalanan wisata yang kita kenal dengan sebutan paket perjalanan wisata, itu yang mulai diadaptasikan dengan kondisi-kondisi saat ini. Dan tentunya salah satunya juga tidak lepas dari penerapan protokol kesehatan. Seperti itu Mas Ajat. Ini kan belum semua ya tempat wisata diperbolehkan begitu ya. Ini bagaimana Anda sendiri di asosiasi untuk juga bisa membuat ya semuanya tadi ya bisa diizinkan membuka tempat wisatanya? Yang jelas memang harus bertahap karena memang pandemi ini kan di luar perkiraan kita semua dan ini adalah mungkin kasus terbesar di era saat ini ya karena kita tahu sendiri bahwa pariwisata itu sangat sensitif sekali. Nah, salah satunya terhadap kesehatan. Nah, tentunya sistem pembukaan bertahap ini perlu dilakukan yang mana nanti ketika berhasil pola-pola yang diterapkan di destinasi yang sudah dibuka lebih dahulu itu tidak bisa terapkan di destinasi lain seperti itu. Kesulitan apa sih atau kendala yang paling besar yang dihadapi oleh para pelaku industri pariwisata ini apa untuk bisa beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru, dengan aturan-aturan baru, terutama dengan protokol kesehatannya? Sebenarnya sih saat ini tentunya kita tahu semua yaitu perubahan regulasi yang begitu cepat. Tapi kita pahami karena sekali lagi ini adalah hal baru, tentunya kebijakan-kebijakan itu perlu penyesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua memang kendala di lapangan adalah ketika kita berbicara pariwisata itu tidak hanya kita berbicara tentang pelaku wisata, pemerintah, industri, akan tetapi juga masyarakatnya. Nah dalam hal ini tentunya untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata diperlukan juga dukungan masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara ikut serta dalam membantu pemerintah beradaptasi menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu. Karena dengan menerapkan protokol kesehatan artinya destinasi wisata itu kan yang ada di sana tentunya masyarakat lokal. Nah ketika masyarakat lokalnya siap, industrinya juga siap, mudah-mudahan wisatawan juga akan percaya terhadap destinasi tersebut, terutama berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan saat mereka berwisata. Ya, tadi Mas Agus pernah juga menyampaikan soal melakukan sebuah repacket lah untuk perjalanan wisata ya. Ini dari sisi wisatawan terkesan jangan-jangan nanti tambah mahal. Ini seperti apa sebetulnya mengkondisikan di tengah memang paceklik juga ya kemarin ya beberapa bulan kan jarang juga yang jalan-jalan, tapi di sisi lain bagaimana menyuguhkan paket-paket yang memang tetap menarik, tetap murah, tetapi tetap sehat gitu. Jadi begini Pak Ahyat,
kondisi pengaturan uang rupanya memang tentu akan berpengaruh terhadap budgeting. Akan tetapi kondisi saat ini adalah prioritas orang berwisata itu adalah keamanan, dalam hal arti jaminan kesehatan mereka selama melakukan perjalanan dan jaminan kenyamanan mereka selama perjalanan. Nah, kami rasa untuk hal tersebut wisatawan tentunya sudah akan mempersiapkan dari awal. Karena memang saat ini tentunya pola perjalanan wisatawan juga mulai berubah. Ya, mungkin salah satu contohnya adalah jumlah kunjungan tempat wisata dalam sehari, kemudian durasi perjalanan dalam sehari. Karena mengingat dalam perjalanan wisata saat ini sesuai dengan protokol kesehatan, kita itu mencegah jangan sampai wisatawan terlalu lelah, sehingga mereka bisa menikmati tempat-tempat wisata seperti yang mereka harapkan, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain yang nanti saya akan tanyakan di segmen berikutnya, ini berkaitan dengan bagaimana para pelaku industri wisata ini bisa meminimalisir terjadinya klaster penyebaran COVID-19 terhadap wisatawan. Tapi usai jeda ya, kita tahan dulu ya. Dan pemirsa, dialog dengan Mas Agus berkaitan dengan wisata dan bagaimana sebetulnya adaptasi kebiasaan baru wisatawan juga bisa terbentuk di tengah pelonggaran pemerintah. Akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami, tetap di Good Morning Indonesia.